Nama saya Metu Jakara Sitanggang, saya kelas 11 IP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan PSBB dalam upaya untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19 di Indonesia. Pengertian PSBB, pengertiannya apa sih tuh PSBB kan? Pembatasan sosial berskala besar, itu kepanjangannya adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah selain karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Kesehatan melalui keputusan menteri. Nah, jadi PSBB itu dilakukannya itu per daerah-daerah gitu. Misalkan Jakarta dulu kayak kita tahu, habis itu ntar mungkin daerah-daerah lain akan menyusul. Nah, berdasarkan PP nomor 21 tahun 2020 pasal 1 dijelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. PSBB itu tersendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020. Tertulis pula di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi atau kabupaten atau kota harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama itu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Jadi dihitung seberapa luasnya virus itu menginfeksi suatu wilayah tersebut. Terus kriteria yang kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk menerapkan PSBB atau tidak. Nah, itu. Dan ada juga dasar hukum yang mengatur PSBB, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan peraturan pemerintah sebagai peraturan turunan UU untuk menangani penyakit coronavirus 2019 yang telah menjadi pandemi termasuk di Indonesia. Pemerintah menerbitkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019 atau COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 9 tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 atau 14 hari dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Nah, ya, jadi kalau misalkan dalam suatu daerah tersebut masih ada yang melakukan penyebaran, kayak misalnya masih banyak kasusnya, maka dari tanggal yang ditentukan batas akhir PSBB bisa diperpanjang gitu dengan kondisi tertentu, bisa diperpanjang atau tidaknya. Nah, masih banyak juga yang bingung nih, bedanya PSBB sama lockdown itu apa sih? Nah, lockdown itu merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi.
yang berarti lockdown mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya. Masyarakat di wilayah yang diberlakukan lockdown tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul. Sementara semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah maupun ibadah akan dinonaktifkan. Berarti dengan kata lain, lockdown itu menutup semua akses-akses wilayah, transportasi, sekolah itu. Mirip-mirip sama PSBB. Nah, terus di sini PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, ya seperti tadi pengertian PSBB. Jadi PSBB ini hanya melonggarkan aja gitu. Kalau misalkan kalau lockdown itu nggak boleh ada transportasi, kalau di PSBB masih ada, cuman kapasitasnya dikurangin aja 50%, Mas. Jadi istilahnya yang tadinya padat jadi agak lebih renggang aja gitu kan, namanya juga pembatasan sosial. Nggak secara total 100% ditutup gitu kayak lockdown. Itu aja sih bedanya, renggang rapatnya aja gitu. Mungkin untuk memperjelas lagi ya, kegiatan atau apa-apa saja yang dibatasi dalam PSBB. Yang pertama itu ada kegiatan sosial budaya, lalu ada operasional transportasi umum yang misalkan tadinya 24 jam mungkin dikurangi setengah hari gitu. Kegiatan sekolah dan kegiatan kerja atau kegiatan kantor. Kegiatan keagamaan juga dibatasi. Lalu ada kegiatan di tempat atau fasilitas umum juga dibatasi. Ya, mungkin seperti itu aja yang dibatasi dalam rangka mewujudkan PSBB di wilayah khususnya di Indonesia ya, di Jakarta juga udah diberlakukan dari tanggal 10 April dan kabarnya juga Surabaya juga mulai memberlakukan PSBB ya dalam rangka untuk memutuskan rantai COVID-19 di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan PSBB di Indonesia dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Melalui penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, kiranya kita sebagai warga yang bijak tidak melakukan hal-hal atau kegiatan dulu di luar rumah dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.